Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Uwina TV yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita kembali bertemu dengan Ramadan 1445 Hijriah. Kesyukuran kita yang pertama karena selama bulan Ramadan kita mendapatkan pencerahan, pendidikan, edukasi, mungkin juga literasi tentang bagaimana seharusnya hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita maklumi di dalam ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa, mulai ayat 183 sampai 187 surah Al-Baqarah, Allah mengajarkan kepada kita 4 paket ibadah di dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa itu sendiri, seperti dalam ayat 183 dan 184. Kemudian tentang tadarus Al-Quran pada ayat 185. Kemudian takarrub kepada Allah di ayat 186. Dan yang terakhir adalah i'tikaf, yaitu pada ayat 187 surah yang sama, yaitu surah Al-Baqarah. Dari 4 paket ibadah ini tentu kita berusaha untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Maka diperlukan persiapan-persiapan baik secara fisik atau secara rohani, secara psikis, untuk dapat melaksanakan 4 paket ibadah ini. Nah, persiapan yang terkait dengan fisik tentu saja kesehatan kita, kebugaran kita, pola makan kita, pola hidup kita harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Meskipun kita lapar dan haus yang sangat memuncak pada siang hari, tapi pada saat berbuka kita tetap akan menjaga, mengendalikan nafsu fisiologis kita, nafsu fisik kita untuk makan dan minum. Ini untuk menjaga kebugaran tubuh kita selama melaksanakan paket-paket ibadah yang 4 tadi selama bulan Ramadan. Adapun persiapan rohani tentu saja adalah keikhlasan kita, ketulusan kita, kepasrahan kita sebagai hamba Allah untuk rela tunduk melaksanakan segala ajarannya. Itu juga sangat penting karena dari keikhlasan, dari niat yang tulus itulah segala hal ibadah yang terasa berat secara fisik itu dapat kita laksanakan dengan mudah dan sukses. Para pemirsa Uwina TV yang dirahmati Allah, terkait dengan 4 paket ibadah tadi, yang pertama adalah puasa. Puasa itu sebenarnya tidak berat ya, karena puasa juga diajarkan kepada umat-umat sebelum Nabi kita. Di dalam ayat 183 Al-Baqarah Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana juga diwajibkan puasa itu kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka dalam sejarah puasa kita mengenal para nabi dan rasul, para umat melaksanakan ibadah puasa juga. Bahkan kita mengenal seorang nabi yang namanya Daud alaihissalam. Dia di dalam hadis diceritakan oleh Rasulullah berpuasa sehari, berbuka sehari. Sehingga Rasulullah kemudian mengatakan, ahabus siyami ilallahi saumu Daud. Yang paling dicintai oleh Allah dalam ibadah puasa itu adalah modelnya Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau berpuasa sehari, kemudian berbuka sehari. Jadi kalau kita hitung dalam 1 tahun, Nabi Daud itu puasa sekitar 6 bulan. Sungguh luar biasa. Kita cuma 1 bulan, 29 atau 30 hari, tentu juga tidak berat sebenarnya. Kalau kita pelajari lebih jauh ya, karena puasa itulah mungkin Nabi Daud memiliki berbagai keistimewaan, kehebatan prestasi sebagai seorang hamba Allah. Dia mampu melunakkan besi, dia mampu menguasai bahasa binatang,
bahkan dia juga dibantu oleh jin dalam kekuasaannya, sehingga dalam sejarah dia mampu mengalahkan tentara Jalut yang pada waktu itu sangat mengganggu terhadap umat manusia, ceritanya pada zaman Bani Israel. Kemudian juga Nabiullah Daud alaihissalam dikaruniai seorang anak yang menjadi penguasa tiada tara dalam seluruh dunia. Itulah dia Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam. Nah, oleh karena itulah maka berpuasa dengan persiapan fisik dan rohani harus kita jalankan untuk mendapatkan prestasi takwa dan juga untuk mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah yang kedua adalah tadarus. Tadarus adalah belajar artinya. Dari kata tadarasa, ya tadarasu, tadarusan. Bertadarus artinya belajar. Jadi Al-Quran bukan hanya dibaca, tetapi dipelajari. Nah, karena di dalam ayat 185 Allah mengatakan, Syahrul Ramadana allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran. Lalu Nabi bersama Jibril bertadarus, karena yatadarasul Qur'ana ma'a Jibril alaihi salatu wassalam. Nabi di bulan Ramadan bertadarus dengan Jibril untuk memahami lebih mendalam kandungan Al-Quran. Nah, maka juga kita harus berusaha selama Ramadan membuat target-target pembelajaran terhadap Al-Quran agar Al-Quran berfungsi, ya, agar Al-Quran itu operasional, bukan hanya sebagai bacaan dan lantunan dengan lagu-lagu yang merdu, tetapi dia harus menjadi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia menjadi petunjuk bagi manusia, dia menjadi penjelas tentang petunjuk, dan dia juga menjadi pembeda antara hak dan batil. Yang ketiga adalah takarrub kepada Allah. Itu dijelaskan pada ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarshudun. Apabila ada yang bertanya tentang aku, kata Allah, maka jawablah hai Muhammad bahwa aku itu dekat. Aku akan mengabulkan setiap pinta selama dia memenuhi apa yang kuinginkan, kata Allah. Dengan demikian dia akan mendapatkan kebenaran-kebenaran. Bertakarub kepada Allah selama Ramadan juga memerlukan persiapan fisik dan mental, memerlukan keikhlasan dan kekuatan fisik. Kita bisa sholat tarawih yang standar mungkin dengan waktu kira-kira setengah jam, tapi banyak juga sholat tarawih yang 1 jam, mungkin ada yang sampai 2 jam. Di kota Banjarmasin terutama kita menemukan masjid-masjid dengan imam-imam yang sudah hafaz Al-Quran. Kita bersyukur, tapi semua itu hanya dapat kita lakukan apabila kita memiliki kekuatan fisik yang baik, ketahanan fisik untuk berdiri di belakang imam, mendengarkan suara-suara merdu dari imam yang membaca setelah suratul Fatihah. Dalam rakaat, baik ada yang 20, mungkin juga ada yang 8. Semua itu harus kita lakukan dengan modal fisik yang baik, sehat, dan niat yang tulus dan ikhlas untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Yang terakhir ibadah Ramadan itu adalah i'tikaf. Itu bisa kita baca di dalam ayat 187 surah Al-Baqarah, di mana Allah berbicara tentang i'tikaf ini. Mula-mula Allah berbicara tentang hubungan biologis antara suami dan istri, kemudian tentang makan dan minum, lalu kemudian Allah menjelaskan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah engkau mubasyarah dengan istrimu sedangkan engkau beriktikaf di masjid. Nah, dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dipardukannya puasa pada tahun kedua Hijriyah sampai beliau meninggal, jadi kira-kira berarti 8 kali atau 9 kali Ramadan, beliau senantiasa beriktikaf 10 hari terakhir di masjid. Sampai dikatakan dalam riwayat, Rasulullah itu tidak sempat lagi merapikan rambutnya. Suatu ketika dia menyurung kepalanya di balik tirai yang memisahkan antara rumahnya dan raudhah dan masjid, atau raudhah sekarang itu di Masjid Nabawi.
Lalu di situ Siti Aisyah mengambil sisir, lalu dia menyisirkan rambut Rasulullah SAW. Pada waktu itu Nabi beriktikaf. Peristiwa ini menunjukkan bahwa iktikaf adalah keseriusan dan ketekunan seseorang untuk mengabadikan kedekatannya kepada Allah dalam sebuah ibadah yang sangat panjang. Tentu 4 paket ibadah selama Ramadan ini, mulai dari puasa, kemudian tadarus, kemudian takarrub kepada Allah, dan i'tikaf rasanya tidak mudah untuk kita lakukan kecuali kita memiliki persiapan-persiapan yang baik, kesehatan fisik kita yang prima, dan juga ketulusan niat kita. Oleh karena itu, jagalah kesehatan dan perbaharuilah niat yang mungkin tidak terlalu lurus untuk kembali lurus mendekatkan diri kepada Allah. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan barakah hikmah daripada bulan Ramadan ini. Semoga amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.